Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, hari yang indah Tuhan sediakan bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Hari ini secara khusus, Gereja Balak Selamatan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperingati Hari Bapak. Sebabnya bersama-sama kita akan menikmati waktu yang indah dalam persekutuan kita pagi hari ini, baik kita yang ada di dalam ruangan gereja maupun saudara sekalian yang mengikuti secara online. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Karena itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita, pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Inilah yang kami puji dan muliakan, karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang terus memelihara dan menolong dalam kehidupan kami.
Terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena besar anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau juga sudah memberkati keluarga, rumah tangga kami. Engkau sudah memberkati usaha dan pekerjaan serta pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita dan syukur. Karena kami benar-benar menyadari hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami boleh menikmati semuanya di dalam kasih-Mu. Kami mau serahkan ibadah pagi ini. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Setiap pengerja gereja, mereka yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami juga berdoa secara khusus bagi acara istimewa yang akan dilaksanakan di Jakarta, sehubungan dengan pelantikan dan pengutusan para opsir baru. Tuhan, Engkau mendahului rencana, mendahului setiap acara yang dilakukan. Biarlah di dalamnya kami boleh melihat kuasa Allah bekerja. Jiwa-jiwa akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Secara khusus para hamba Tuhan yang baru akan diutus, mereka akan mendapat kekuatan untuk melangkah menuju ke tempat pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah pagi ini dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetap-taatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia
kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Dipersilakan duduk. Saudara sekalian, saya rasa pagi hari ini ada sukacita tersendiri di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita boleh melewati sepanjang minggu ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita bagikan, bagaimana Allah menolong dan memelihara kita. Kita nyanyikan pujian Cinta Yesus Heran dan disambung dengan Dalam Hatiku Bernyanyi. Masing-masing diulangi 2 kali ya. Cinta Yesus Heran dan Dalam Hatiku Bernyanyi. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat, terdengar, Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat, terdengar, Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. dalam hatiku bernyanyi, Dalam hatiku bernyanyi, diampuni dosaku, cari kesenanganku. Dalam hatiku bernyanyi, karena cinta Tuhanku. Dalam hatiku bernyanyi, diampuni dosaku, cari kesenanganku. Dalam hatiku bernyanyi, karena cinta Tuhanku. pagi hari ini kita bersyukur, kita mau menyanyi, kita memuji Tuhan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Adakah yang pagi ini yang menyampaikan kesaksiannya? Kesempatan kami berikan. Ya, kalau belum ada pujian menceritakan tentang keluarga Allah ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita semua adalah keluarga. Mungkin kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain ya, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita adalah keluarga. Kita saling menyapa, saling mendoakan, saling mengingat di dalam doa-doa kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Siapa yang pagi ini ingin membagikan betapa senangnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian di tengah keluarga. Haleluya. Ya, luar biasa. Bisa dengar, tidak kedengaran suaranya di rumah. Saya begitu kagum dengan kaderisasi yang terjadi di Korop 3. Cinta yang dulu kami serahkan di Korop 3 masih kecil, bajunya masih ada ya, baju
baju waktu diserahkan di Korop ini. Saya ingat bertiga diserahkan di sini, sekarang melayani main tamburan, mengiringi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pemimpin acara. 20 tahun yang lalu saya masih ingat bagaimana kami melayani sekolah minggu, kemudian Cinta harus naik becak ke Jalan Jawa ya. Dulu kan rumah kami di Jalan Jawa situ, tapi sekarang bisa naik motor sendiri. Jadi apa yang 20 tahun lalu yang kami pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi anak kami ini. Jadi sekarang dia sudah hampir semester 8, puji Tuhan. Jadi banyak pertanyaan kepada kami, mengapa kami mau menjadi hamba Tuhan, menjadi opsir dalam bala keselamatan. Kami jawab, itulah hamba Tuhan opsir. Memang tidak kaya, tidak akan menjadi kaya, tapi hamba Tuhan kaya akan berkat dari Tuhan. Buktinya adalah dia bisa kuliah, bisa punya, kami bisa menyekolahkan dia sampai semester ini. Itulah apa yang kami syukuri kepada Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang setia. Saya lihat banyak yang baru kami tidak kenal di Korop 3 ini. Jadi kami rencananya ibadah di Korop 2, tapi mengingat hari ini adalah Cinta yang mengingatkan kami bahwa hari ini adalah hari istimewa buat Bapak ya. Tuhan memberkati kita. Tugas saya adalah di per Juni ini saya dimutasikan dari sekretaris literatur ya, yang banyak membaca, banyak mengedit tulisan. Saya dalam hati katakan kepada istri saya, kita bicara sama pimpinan supaya enggak sanggup lagi saya mengedit, membaca, memberi tanda dengan tangan kanan aja rasanya susah. Bagaimana kalau kita menghadap pimpinan, kita katakan bahwa kita, khususnya saya mau mutasi ke bagian lain. Tapi sebelum kami bicara, ternyata kami dipanggil dan per Juni ini di bagian proyek di sponsorship anak yang bisa ngetik sebelah kiri dengan tangan sebelah kiri dengan satu jari. Pekerjaan tidak susah, tapi tetap membutuhkan konsentrasi yang baik dari kami. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Korop 3 Bandung. Haleluya. Amin. Iya, kita bersyukur oleh karena Tuhan semakin pulihkan keadaan Bapak Mayor Mardiyudi yang selama ini terus menjadi doa kita ya. Memang kedua hamba Tuhan ini dalam pengaturan mengikuti ibadah karena dibagi ya. Jadi kantor pusat sudah mengatur sehingga pada waktu beberapa tahun lalu mereka bergabung dengan kita. Tetapi mereka kemudian mendapat perpindahan pertama ke Batu Jajar ya, kemudian sekarang di Korops 2. Tapi tidak masalah dimanapun mereka berada, anak kekasih mereka Cinta ada di tempat ini, maka terus menerus kita menganggap mereka adalah bagian dari keluarga kita ya. Jadi saya selalu katakan kita sebagai keluarga besar, kita saling mengingatkan, mendoakan, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak muda dengan segala kerinduannya setelah kurang lebih 2 tahun ya katakanlah ngempet ya, nggak bisa ke gereja, nggak bisa bikin apa-apa, dan ketika sekarang kesempatan diberikan untuk kita dapat beribadah, datang
bersama-sama sekalipun harus menggunakan prokes, kita bersyukur mereka memiliki semangat, memiliki kerinduan, dan inilah tugas kita sebagai orang tua untuk terus mendorong mereka untuk dapat melayani Tuhan. Karena itu biarlah kita menyatukan hati kita melayani Tuhan. Pujian mengatakan, satukanlah hati kami. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun mungkin kita belum bisa gandengan tangan ya. Nah, enggak apa-apa. Kalau mungkin suami istri atau keluarga mau gandengan tangan boleh ya. Tapi paling tidak kita ketika bergandengan tangan kita saling melihat satu dengan yang lain ya. Sebagai tanda bahwa kita memiliki dari tatapan mata kita memiliki ikatan ya. Saya melihat dari sini sekalipun masker kita harus pakai, saya tidak bisa melihat senyum saudara yang begitu cantik dan menawan, tapi saya bisa melihat dari mata saudara, tatapan mata saudara, bagaimana saudara bersukacita menikmati waktu ini. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakanlah, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk. Terima kasih. Iya, kita boleh menikmati sukacita, membuat kita rileks, membuat kita benar-benar merasakan bagaimana ikatan kasih di dalam Tuhan akan saling menguatkan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Karena itu saudara sekalian, pagi ini biarlah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih Tuhan, secara khusus dalam peringatan Hari Bapa. Dan dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mari kita akan datang kepada Tuhan dalam pujian kita, kemudian kita berdoa. Ketika kita berdoa, saya mengundang anak-anak akan maju untuk didoakan. Bukan bapak ya, tapi anak-anak. Kenapa? Karena sesudah itu mereka akan keluar. Ketika firman Tuhan mereka keluar, kemudian mereka akan mendengar firman Tuhan dan membuat sesuatu untuk dipersembahkan. Karena itu mari kita nyanyikan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Nanti ketika
berdoa, anak-anak akan dibawa untuk maju, mereka akan kita doakan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa yang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, Amin. Tuhanmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, perlindunganmu nyata dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Seburuk apapun kami di hadapan-Mu, dengan penuh kasih, dengan segala pengampunan, Engkau menjaga, memelihara, dan memberkati kami.
Saat ini kami mempersiapkan hati kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk belajar melalui teladan firman-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bagaikan bejana yang saat ini sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan, agar hidup kami benar-benar menjadi bejana yang indah, sesuai kehendak dan rencana-Mu, agar melalui kehidupan kami, walaupun mungkin di dalam pandangan dunia ini kami hanyalah bejana tanah liat yang mungkin tidak ada artinya, tetapi karena kasih-Mu ada di dalam hidup kami, maka kami tahu kami berharga di hadapan-Mu. Dan pagi ini secara khusus kami mau membawa anak-anak kekasih kami. Mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan membuat sesuatu untuk dipersembahkan bagi ayah, bagi papa, bagi bapa yang mereka kasihi. Sebagai tanda bahwa mereka begitu menghargai, mengasihi sosok figur ayah yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, mereka adalah anak-anak yang masih polos. Mereka masih banyak belajar. Mereka akan dibentuk melalui sikap kami kepada mereka. Karena itu tolong Tuhan, agar hati yang murni, jiwa yang murni ini benar-benar dapat dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti mereka akan menjadi bagian dari tiang-tiang gereja di tempat ini. Mereka akan menjadi anak-anak yang membanggakan, anak yang membawa berkat, anak yang menjadi sukacita di tengah keluarga. Itu sebabnya kami berdoa untuk mereka saat ini ya Bapa. Engkau berkati anak-anak ini. Terima kasih. Engkau sudah menganugerahkan mereka dalam hidup kami. Karena kadang-kadang mereka lah yang memberikan kepada kami peringatan, memberitahu kepada kami apa yang harus kami lakukan. Bukan karena kami tidak tahu, tetapi bagaimana mereka memperhatikan kami. Mereka rindu agar kami dapat menjadi Bapa yang baik, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi kesempatan pagi ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami penuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya bagian firman yang akan kami dengar membawa kami lebih dekat. Kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan waktu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak akan dipersilakan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kandidat Derman. Ya, mungkin sudah bertanya, wah beda ya kegiatannya, caranya. Inilah yang memang sengaja ingin kami buat agar mereka memiliki semangat dan sukacita, dan kita pun di tempat ini juga boleh menikmati waktu yang indah. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Bagian ini hanya satu pasal, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Kita akan membaca secara bergantian surat Paulus kepada Filemon. Kita akan baca secara bergantian, saya terlebih dahulu kemudian saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Tuhan memberkati kita melalui bagian pembacaan firman Tuhan ini. Mungkin saudara berpikir, oh kita sering gantian baca ya, kenapa? Ya mungkin saya berpikir kadang-kadang kita terlalu sibuk di rumah, kita tidak punya waktu. Tetapi ketika kita baca bagian ini bersama-sama, ada penekanan-penekanan khusus, kita berusaha menghayatinya, kita dapat belajar betapa indahnya firman Tuhan. Kita bisa mengenal banyak kisah yang terjadi di dalam bagian-bagian firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan Hari Bapa yang dilaksanakan oleh Gereja Bala Keselamatan, setiap tahun kita melaksanakannya bukan tanpa sebab. Memang beberapa waktu yang lalu, dulu ketika saya masih kecil, yang paling sering dilakukan adalah memperingati Hari Ibu. Jadi kemudian banyak orang berpikir,
wah cuma ibu aja ya yang dibilang disampaikan, diucapkan terima kasih. Emangnya bapak nggak bikin apa-apa? Nah, jadi tentu harus ada keseimbangan, harus ada yang dilakukan agar kita dapat menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya ibu saja, tetapi ada bapak yang turut berperan, sehingga dengan demikian mengingatkan para suami, para ayah, ya, akan tugas dan tanggung jawab mereka. Mendidik anak, memelihara anak bukan hanya tugas pekerjaan kaum ibu atau para istri, tetapi juga bersamaan dengan itu ada tanggung jawab yang berat tentunya di pundak seorang ayah. Dalam 2 minggu ini kita diberikan gambaran ya tentang kasih seorang bapak melalui peristiwa duka cita yang dialami oleh pemimpin daerah kita, secara khusus Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Kita bukan apa-apanya, tapi kita merasakan kesedihan yang luar biasa dari seorang ayah yang kehilangan bagian dari hidupnya. Tapi kemudian ketika beberapa hari berlalu, kita bisa melihat bagaimana kekuatan seorang ayah, keikhlasan seorang bapak, bagaimana seorang suami memberikan dukungan moral kepada seorang ibu, seorang istri di tengah keluarganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harus ada kerjasama di antara kedua belah pihak. Rasul Paulus tidak punya anak secara fisik ya, katakan disampaikan dalam kisah-kisah kehidupannya. Tetapi dia memiliki banyak anak rohani. Dia banyak memberikan kekuatan dan dorongan bagi orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga dengan demikian ia merupakan dapat dikatakan sebagai bapak rohani yang luar biasa. Mungkin kita tidak bersama dengan keluarga kita tidak bersama dengan anak-anak, kita tidak bersama dengan istri atau suami kita. Tetapi apakah itu menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan? Sekalipun mungkin di dalam pergumulan kehidupan keluarga tidak selalu sejalan, tidak selalu bersama dikatakan demikian. Tetapi tetap saja kita memiliki tanggung jawab untuk terus mendoakan. Dari Rasul Paulus ini kita belajar pertama tentang kasih yang besar. Kasih yang luar biasa. Kasih yang dinyatakan dari seorang rasul yang hebat kepada seorang anak muda, kepada seorang yang dikatakan generasi penerus untuk masa yang akan datang. Jangan berpikir bahwa kita hidup saat ini sudah selesai. Kalau kita sudah menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita sudah selesai. Toh anak-anak sudah saya sekolahkan, anak-anak sudah besar, anak-anak sudah menikah, sudah. Tidak. Bahkan sampai sepanjang umur kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita masih terus dapat menjalankan tugas kita. Walaupun kita tidak mungkin lagi ya campur tangan dalam keluarga anak-anak kita. Gak mungkin lagi kita ikut-ikutan mengatur anak-anak kita ketika mereka sudah dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Mereka sudah punya keluarga sendiri. Tapi paling tidak sebagai seorang ayah, sebagai bapak, sebagai
kepala keluarga, kita terus dapat memperhatikan keberadaan mereka melalui doa-doa kita. Mungkin kita tidak lagi menyapa anak-anak kita, karena beberapa waktu ini saya perhatikan yang lebih sering ditelepon itu anak-anak saya ya. Mama, opa tadi nelpon. Oh ya, wah ini kalau sudah punya cucu yang kayaknya lebih disayang cucunya ya. Jadi itu yang ditelepon, ditanya gimana sekolahnya, gimana sudah ngekos, gimana makannya. Nah tentu orang tua juga karena sudah berpikir anak-anak kan sudah menikah, sudah dewasa ya. Mereka sudah bisa memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi sekarang mereka sedang memikirkan bagaimana cucu-cucu, bagaimana keadaan yang kecil-kecil ya. Nah itulah orang tua yang selalu memperhatikan. Kasih yang besar selalu ditunjukkan, dinyatakan. Bukan hanya dengan perbuatan, tetapi lebih daripada itu dengan doa-doa yang terus dinaikkan. Tadi kita sudah mendengar sebuah kesaksian yang indah. Bagaimana seorang bapak 20 tahun yang lalu kurang lebih menyerahkan anak kekasih mereka di tempat ini. Dan melihat bagaimana anak ini bertumbuh. Bukan hanya menjadi sukacita dalam kehidupan keluarga kecil mereka. Tetapi menjadi sukacita bagi kita sebagai keluarga di dalam gereja ini. Itulah sebabnya kita terus menunjukkan kasih kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Tidak hanya berhenti pada melengkapi mereka secara material. Menyekolahkan, menyediakan. Tetapi lebih daripada itu, membekali mereka dengan kehidupan rohani. Dengan doa-doa, sehingga anak-anak dapat bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Kristus. Yang kedua, kita belajar melalui bagian ini bagaimana seorang ayah memberi teladan yang luar biasa, seorang bapak rohani memberikan pengampunan, memberikan maaf. Saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mungkin seorang bapak adalah sosok laki-laki yang katakanlah sulit ditebak ya. Berbeda dengan wanita yang seringkali lebih banyak meluapkan, mengungkapkan isi hatinya. Tapi kalau bapak-bapak seringkali lebih banyak diam. Tetapi apakah dalam diamnya seorang ayah, seorang bapak, seorang suami tidak memikirkan anak-anak, tidak memikirkan keluarganya? Tentu tidak. Dengan penuh kasih, ia berusaha untuk membawa anak-anaknya bertumbuh. Dengan maafnya yang besar, dia berusaha membimbing anak-anaknya untuk dapat menjadi seorang anak yang hebat. Tanpa maaf, tanpa pengampunan, ya, kita tidak dapat menikmati sukacita di tengah keluarga. Saudara tentu mengingat akan kisah atau perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang seorang bapa dan 2 anaknya. Bapa yang begitu penuh kasih, bapa yang begitu penuh pengampunan, akhirnya dapat menyelamatkan anak ini. Ketika anak ini menyadari bahwa dia telah bersalah, bahwa dia telah melukai hati ayahnya, tetapi bapa dengan penuh kasih tetap menerima kembali anak ini. Seburuk apapun anak ini, tetap memberikan pengampunan agar anak ini dapat dipulihkan. Agar anak ini kemudian membawa sukacita, membawa kesenangan di tengah keluarga dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kita dapat belajar bahwa melalui pengampunan itu
telah membawa pemulihan, telah membawa kebangunan atau kebangkitan dari rasa bersalah, rasa tidak berharga, rasa tidak berguna. Ya, tadi kita mendengar beberapa kali dikatakan mungkin dia tidak berguna karena dia sudah melakukan kesalahan, karena dia sudah berbuat jahat, karena dia telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi bagiku dia sangat berguna. Ini menunjukkan bagaimana seorang suami, seorang bapa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus pun memberikan teladan yang luar biasa. Bagaimana dia mengampuni kita, bagaimana dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dan semua itu dinyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Puncak dari semua yang dilakukan oleh Rasul Paulus tentu mengarah atau bercermin dari sosok, dari teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dengan penuh kasih menunjukkannya bagi saudara dan saya. Melalui kematiannya di kayu salib, melalui kasih-Nya, pengampunannya membawa kita menjadi manusia yang baru. Dibaharui. Kita bukan lagi bejana yang kotor, bejana yang rusak, bejana yang tidak indah. Tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, kita diubah menjadi bejana yang berharga. Ada satu karya seni yang dilakukan oleh orang-orang khususnya di Jepang ketika mereka harus menghadapi kenyataan bahwa gelas saya retak, vas bunga saya pecah. Ya, saya jadi ingat beberapa hari lalu ada berita tentang orang tua yang harus mengganti, ya, ini puluhan juta katanya ya, karena anaknya yang masih kecil tidak sengaja menyenggol keramik atau porselin yang berbentuk boneka sehingga jatuh berantakan, pecah, ya. Jadi toko itu meminta ganti rugi karena barang dagangan mereka jatuh dan pecah. Jadi harus ganti bukan cuma ratusan ribu ya, tapi dikatakan jutaan. Mungkin orang melihat, wah itu sudah tidak ada artinya, sudah jatuh berkeping-keping, sudah rusak, tidak dapat dipergunakan. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, apa yang tidak berguna, apa yang rusak, apa yang tidak berharga, Tuhan mengubah semuanya itu menjadi sesuatu yang indah. Inilah gambaran kehidupan kita. Mungkin sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bahkan kita sebagai seorang anak, kita adalah bejana yang rusak. Karena kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ada bagian-bagian yang sudah hancur, ada bagian-bagian yang sudah tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan, seperti halnya karya seni yang ada di Jepang sana, dipoles sedemikian rupa, bukan dengan tanah liat lagi, tetapi dengan cairan yang berkilat, yang indah, yang cantik, sehingga bejana ini pada akhirnya justru terlihat lebih indah dan menarik. Inilah saatnya bagi kita. Ketika kita sudah melewati masa pandemi,
di mana bangsa Indonesia, negara Indonesia dipuji, dihargai sebagai salah satu negara yang dapat bertahan melewati goncangan di masa pandemi. Kita bersyukur. Tuhan berikan kita kesempatan untuk dapat memperbaharui hidup kita. Kini tugas kita adalah untuk membawa keluarga kita lebih kuat, lebih dekat kepada Tuhan. Kita sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu dalam keluarga dan rumah tangga kita, ada beban, ada tanggung jawab, ada tugas yang harus kita laksanakan. Rasul Paulus telah memberikan teladan melalui kasih dan pengampunannya untuk menolong anak-anaknya dapat menjadi sesuatu yang indah, yang kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak pernah berpikir sekalipun mungkin Bapak dan Ibu Mayor Mardiudi melihat anak kekasih setelah besar begitu luar biasa, tergabung dalam tim tamburin. Ya, saya tahu dia suka menari-menari ya bersama dengan Dinda, bersama dengan Mbak Hana. Saya rasa dulu mungkin tidak terlihat apa yang dia bisa lakukan. Mungkin juga saudara-saudara berpikir, apa sih yang anak saya bisa lakukan untuk gereja, untuk Tuhan? Jangan putus asa. Kita terus mendoakan anak kita. Tuhan pasti akan memberikan waktu yang terbaik bagi anak-anak kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Sebab tidak ada doa yang sia-sia. Sejak kecil kita mendoakan supaya anak ini bertumbuh dengan baik, sehingga ketika dia besar, dia menjadi sukacita, menjadi berkat dan kebanggaan di tengah keluarga. Tidak ada yang sia-sia ketika doa itu kita ucapkan. Barangkali 20 tahun yang lalu, barangkali 5 tahun yang lalu ketika anak ini lahir. Tidak akan sia-sia. Sebab pada waktunya Tuhan akan memakai mereka dengan setiap talenta dan kemampuan yang mereka miliki. Itu sebabnya kami berharap sekalipun para hamba Tuhan, opsir seperti kami, katakanlah berpindah-pindah ya, saudaralah yang memiliki gereja ini. Saudaralah yang harus terus bergandengan tangan berjuang supaya gereja ini dapat bertumbuh. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga kita tidak berhenti hanya sampai di rumah kita masing-masing. Tapi itu terus ada, melebar, meluas. Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga punya tanggung jawab. Sebagai bagian dari anggota gereja, kita juga punya tanggung jawab. Marilah kita dapat melakukannya agar nama Tuhan dimuliakan. Agar kita diberkati, agar kita selalu merasakan bagaimana sebagai anggota keluarga Allah kita dapat membangun rumah tangga kita. Kita dapat membangun gereja kita. Kita dapat membangun lingkungan yang ada di sekitar kita. Saudara, Hari Bapa merupakan hari yang istimewa. Ketika saya melihat gambar-gambar yang terpampang sehubungan dengan Hari Bapa, ketika seorang bapa menggandeng tangan anaknya, atau ketika seorang bapak sedang menggendong anaknya di bahunya, tentu ada harapan yang terucap agar anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang menjadi berkat, yang membawa sukacita, yang dapat melakukan yang terbaik, terlebih lagi akan menjadi kebanggaan di tengah keluarga. Apakah kita hanya berhenti sampai di situ? Apakah kita hanya berhenti sampai dalam doa-doa kita, anak-anak sudah besar, anak-anak sudah bekerja, selesai? Tidak, saudaraku.
Kita masih terus harus tetap melakukan tugas kita sebagai seorang ayah yang penuh kasih. Mendoakan tanpa kenal lelah. Terus mengingat akan kehidupan anak-anak kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka. Menjadikan mereka bejana yang berharga, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Maukah kita sebagai ayah saat ini secara khusus berdoa, bukan hanya bagi anak-anak kita, tetapi bagi diri kita sendiri, agar kita dimampukan. Mungkin kita tidak mampu memberikan sesuatu yang bernilai mahal, yang di luar jangkauan kita. Tetapi kita dapat memberikan doa. Doa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak dapat digantikan atau dinilai dengan materi. Doa itu menjadi bekal yang berharga bagi kehidupan keluarga kita. Maukah kita berdoa bagi diri kita, agar kita dimampukan untuk terus berdoa bagi anak-anak kita tanpa kenal lelah, agar diri kita pun dapat dipakai untuk menjadi teladan yang indah bagi anak-anak kita. Maukah kita melakukannya? Karena ketika kita belajar dan berbicara tentang teladan, artinya kita diperhadapkan pada penyangkalan diri. Saya harus jadi teladan, maka ada hal-hal yang harus saya singkirkan. Mungkin ada kebiasaan atau hal-hal yang tidak berkenan, dan itu bukan hal yang mudah untuk kita keluarkan dari bagian hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk dapat melakukannya agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama dan mengingat tentang kehidupan kita sebagai suami, sebagai ayah, dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita mohon agar Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Saya mengundang para suami, kaum bapak akan maju ke depan. Sementara kita menyanyikan pujian ayat yang pertama dari nyanyian nomor 435. Terima kasih untuk semua. Mari para suami atau kaum bapak atau saudara yang merupakan bagian dari keluarga yang selama ini turut mendukung sebagai ayah rohani, sebagai bapak di tengah keluarga. Ada beberapa bapak yang sementara musik dimainkan, ya, ada Bapak Jerry, sekalipun mungkin
Ibu sedang dinas ya. Mari silakan berdiri, tidak apa-apa. Tidak bersama dengan istri atau tidak bersama dengan anak ya, bukan halangan bagi kita. Saya mohon kesediaan untuk berdiri bersama. Anak-anak akan maju terlebih dahulu, mereka akan memberikannya. Sesudah itu saya persilakan para opsir setempat wanita akan menyerahkan tanda kasih dari gereja kepada setiap bapak yang hadir pagi ini. Mari, ada bingkisan kecil yang disediakan. Ibu Diana, Ibu Lila tolong untuk menyerahkannya kepada kaum bapak. Sesudah itu anak-anak akan menyampaikan tanda kasih mereka. Ya, silakan anak-anak dulu. Ya, boleh berdiri bersama dengan bapaknya atau kakaknya ya. Ya, inilah anak-anak dengan segala kepolosan mereka ada. Mari silakan tetap berdiri di sini. Ya. Sebagai tanda terima kasih kami untuk para pria yang merupakan bapak, ibu, bapak atau suami di tengah keluarga. Ada tanda kasih yang ingin diberikan untuk mengingatkan. Ya, kalau masih kurang ada di rumah boleh Ibu Sari ambil di meja. Iya. Hari ini dapat kue istimewa. Iya. Jika ada yang bapaknya tidak hadir, nanti para ibu atau istri boleh mengambil di ya. Apakah cukup? Masih ada, karena memang banyak bapak-bapak tidak hadir hari ini. Ya. Apakah ada yang di rumah? Ya, ada papanya Yosi, boleh ada di rumah ya. Kemudian nanti kita akan sampaikan bagi para hamba Tuhan juga yang lainnya. Ya, Bapak Yance Mangare, ya, terima kasih sudah jadi Bapak rohani tentunya ya. Ada yang bapaknya tidak hadir, ya boleh kita tetap berikan. Ya. Terima kasih. Inilah tanda kasih kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Saya mohon kesediaan dari Ibu Mardiudi untuk berdoa. Saya persilakan untuk naik di sini karena tentu doanya juga sedang didengar oleh jemaat Tuhan lainnya yang ada di rumah. Akan mendoakan secara khusus bagi kaum bapak, para suami, keluarga jemaat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami secara khusus di Korps 3 Bandung boleh memperingati Hari Bapa. Kami berdoa untuk setiap bapak yang berdiri di tempat ini ataupun yang di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat-Mu untuk mereka masing-masing. Berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan di dalam memimpin keluarga
sebagai ayah, sebagai suami, dan kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Terima kasih untuk semua upaya yang telah ditunjukkan di dalam keluarga terkait dengan kasih kepada keluarga. Kiranya Engkau terus melanjutkan kasih dari surga itu Bapa di hati bapak-bapak sekalian, supaya terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam lembaga terkecil dalam keluarga, tetapi juga di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka semuanya. Demikian juga Bapa, kalau Engkau mendapati ada pergumulan di antara para ayah, para bapak dalam kehidupan mereka, kami percaya bahwa Engkau akan menolongnya, menopangnya, memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Bapa yang di surga, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau mengizinkan para bapak adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan setiap bapak-bapak yang ada di Korps 3 Bandung ini, baik yang sedang berdiri di hadapan Engkau Bapa, ataupun yang di rumah, ataupun yang duduk, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya kuasa dari surga meliputi bagi setiap bapak-bapak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan para bapak. Amin. Selamat Hari Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baiklah, saling berjabat tangan. Kita nyanyi ayatnya yang ketiga. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Kehadiran Ayah dalam hidup kita. Ayat ketiga kita nyanyikan bersama, sementara yang lain mungkin sedang bersalaman. Sia Tuhanku bagi semua yang diberi, oleh karena kecintaan-Mu yang selalu terpuji. Terima kasih Tuhan kuasa, ku mau tinggal serta-Mu. Engkau jaga senantiasa. Terima kasih selalu. Terima kasih pagi hari ini kita sampaikan kepada Tuhan kesempatan yang indah untuk berterima kasih ya bagi suami, bagi ayah, bagi kaum pria yang telah menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai bapak rohani, sebagai kakak rohani ya. Saudara telah menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu sebagai rasa syukur kita akan kembali memuji Tuhan. Nyanyian nomor 303, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Gunakanlah waktu yang Allah berikan. Singkat hidupmu, waktu berlalu. Dari hidupmu apa yang engkau tinggalkan? Apa yang kita tinggalkan? Kalau harta tidak bersifat kekal, tetapi kasih dan kebaikan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi keluarga kita, itulah yang akan menjadi kenangan indah. Mari kita nyanyikan dan kita diberikan kehormatan bawa persembahan kita. Waktu yang Allah berikan, singkat hidupmu, waktu berlalu. Dari hidupmu apa kau tinggalkan? Hanya karya kecintaan-Mu. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga
sia-sia. Tolong yang jatuh, hibur yang susah, biar terang tetap bercahaya. Kabarkan hal juru selamat dunia. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Pekerjaanmu bagi Tuhan dimulai, hasilnya oleh Tuhan di surga. Nanti di sana kau tentu terima pahala yang telah tersedia. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Musik terus dimainkan. Jemaat masih diberikan kesempatan untuk membawa persembahan. Kita nyanyikan kornya. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Tak ada yang tetap, tak ada yang tetap. Semua yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang terang. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengumuman korops. Sesudah itu kita masuk dalam doa syafaat. Pengumuman disampaikan oleh Bapak Bayu, Sersan Mer Korops. Warta Korps, kegiatan Korps 3 Bandung selama sepekan ke depan. Untuk hari Jumat, tanggal 17 Juni, jam 4 sore, ibadah persekutuan kaum wanita dengan pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh OMT Ningsi. Kemudian jam 7 malam, ibadah gerakan pembawa suluh, pemimpin acara Saudari Clara Lesmana dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Kapten Jeffrey Ambitan. Kemudian hari Sabtu 18 Juni, doa pagi dibawakan oleh Ibu Mayor Mardiana Handoko dan dilanjutkan dengan latihan musik. Kemudian hari Minggu 19 Juni jam setengah 7 pagi ibadah kesucian di PSTW dengan pemimpin acara dan firman Tuhan Bapak Mayor Samuel dan Ibu Turiah Dambaru. Kemudian jam 8 pagi ibadah kesucian di Korps 3. Praibadah dibawakan oleh kandidat Zainal, kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan Bapak dan Ibu Kapten Jeffrey Ambitan. Kemudian singer Dinda dan Mandy, kemudian kolektan Ibu Sari dan Putu, kemudian multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan serta tamborin
Mei, Cinta, Yolanda, dan juga Kesia. Kemudian jam 10 pagi, ibadah sekolah minggu dengan pemimpin acara Adinda dan kandidat Zainal. Firman Tuhan dibawakan oleh Patar, Kris, dan juga Kapten Damar Harimukti. Kemudian jam 10 pagi dilanjutkan juga dengan ibadah PKP. Dengan pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mesak Tomelo. Catatan untuk minggu depan, itu guru-guru sekolah minggu dalam rangka mencari dana akan melakukan penjualan. Kemudian yang berulang tahun untuk minggu depan, 14 Juni Bapak Bambang Sumanto, kemudian 16 Juni anak sekolah minggu Tiffany Nore, kemudian 17 Juni Ibu Weli Tahapari, dan 19 Juni Saudara Evander Parjono. Seminggu ke depan keluarga yang akan kita doakan, yang pertama keluarga dari Ibu An Loka, kemudian yang kedua keluarga Bapak Bambang Sumanto, yang ketiga keluarga dari Ibu Dania Rosmawati Kaswadi, kemudian selanjutnya keluarga Bapak Isar Sikomi, kemudian keluarga Bapak Anto Silalahi, keluarga Bapak Mesak Tumelo, dan keluarga Bapak Danus Parjono. Demikian pengumumannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Saya percaya kita boleh menikmati sukacita dan berkat Tuhan hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa dan juga untuk menerima berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena rangkaian acara pagi ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami boleh belajar melalui kehidupan Rasul Paulus, bahkan dalam teladan yang diberikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah itu akan menolong kami untuk menjadi seorang bapa, seorang suami yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih sebagai rasa syukur umat-Mu telah membawa persembahan. Biarlah Tuhan akan memberkati agar dapat dipakai untuk kemajuan pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung. Demikian juga Tuhan akan memberkati bagi saudara-saudara kami yang pagi hari ini telah hadir baik di dalam rumah Tuhan maupun yang mengikuti secara online, yang telah memberikan waktu mereka untuk memuliakan Tuhan. Mereka juga tentu mengingat pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah kembali berkat Tuhan akan dinyatakan dalam keluarga dan rumah tangga, di tengah usaha dan pekerjaan yang mereka jalankan. Dalam keadaan-keadaan yang sulit saat ini kami tetap bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang hebat, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami terus mengandalkan Tuhan, kami berserah, kami mencari Tuhan dalam kehidupan kami, maka Tuhan menyediakan yang terbaik untuk dapat kami nikmati sebagai anugerah dalam hidup kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga. Mereka juga sedang menghadapi pergumulan. Ada kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga dan rumah tangga. Mereka mungkin sedang bergumul untuk suami, sedang bergumul untuk istri, sedang bergumul untuk anak-anak, untuk kebutuhan dalam rumah tangga, untuk masa depan anak-anak mereka, untuk kesehatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan meyakini bahwa Engkau akan turut bekerja. Engkau akan turut campur tangan dalam segala sesuatu yang sedang diupayakan oleh umat Tuhan. Tuhan, Engkau melihat keberadaan bangsa dan negara kami dalam persiapan untuk pemilihan presiden, untuk kegiatan-kegiatan politik. Tuhan, kiranya Engkau beri keamanan, Engkau jaga bangsa kami Tuhan, sehingga kami terhindar dari perpecahan yang sekarang ini sedang giat-giatnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau agar negara ini berdiri berdasarkan Pancasila.
Oh Tuhan, terus menjadi doa kami. Engkau beri hikmat bijaksana kepada pemimpin negara kami, Bapak Presiden, para menteri, para pemimpin daerah, mereka yang bekerja di desa, di kota, bahkan sampai di pedalaman, para aparat keamanan. Tuhan, Engkau menolong kehidupan mereka. Beri hikmat bijaksana supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk menjaga negara kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih karena bangsa dan negara kami boleh tetap bertahan di tengah goncangan di masa pandemi. Sekalipun mungkin kami harus menghadapi kenyataan yang pahit dengan adanya pandemi yang terjadi, tapi kami boleh tetap melihat bagaimana Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Karena itu ajar kepada kami untuk tetap tinggal setia di hadapan-Mu. Pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung, para opsir setempat, pengerja gereja, jemaat Tuhan, mereka yang dengan setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, dengan segala kemampuan yang mereka miliki, Tuhan akan terus memberkati. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang menghadapi ulangan, anak-anak sekolah, anak-anak yang sedang kuliah, anak-anak yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang hebat yang akan dipakai oleh Tuhan di masa-masa yang akan datang. Demikian juga pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Kedua hamba-Mu, Bapak Mayor Dambaru bersama Ibu, bersama dengan Kapten Riyama, para kandidat, para karyawan, opa oma yang dilayani, bahkan para donatur simpatisan. Biarlah berkat Tuhan akan dicurahkan sehingga pelayanan yang ada dapat terus berjalan. Demikian juga dengan pelayanan bala keselamatan, para pemimpin kami, mereka yang terus memikirkan akan program-program yang harus dilakukan untuk pengembangan pelayanan. Biarlah berkat Tuhan akan dinyatakan. Kegiatan pelantikan dan pengutusan hamba Tuhan yang baru kami serahkan kepadamu, biarlah boleh berjalan dan semua itu akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu hari ini, pertolongan Tuhan kami nantikan untuk kami dapat nikmati sepanjang minggu yang akan kami jalani. Dalam semua kegiatan pekerjaan, dalam segala sesuatu yang akan kami hadapi, tantangan, pergumulan, kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari apapun yang akan menolong kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kini biarlah umat-Mu boleh pulang dalam damai sejahtera Allah, di dalam kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai dan memelihara kehidupan umat-Mu. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku. Ku sandar pada Tuhan Yesus yang tentu peliharaku. Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Silakan kita boleh berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Selamat hari Bapa. Tuhan memberkati. Selamat pagi buat yang di rumah.